Video ini dipersembahkan oleh Raja Kulit sebagai ajang berbagi pengalaman untuk standarisasi penyamakan kulit bagi pemula. Apakah cuka sintas bisa meledak? Secara alami, cuka sintas yang biasanya adalah cairan asam asetat encer tidak bisa meledak sendiri. Tapi dalam kondisi tertentu, ya, cuka sintas bisa menyebabkan reaksi ledakan. Bukan karena cuka itu sendiri bersifat eksplosif, tetapi karena cuka sintas bisa menyebabkan ledakan jika 1. Dicampur dengan bahan kimia tertentu. Cuka mengandung asam asetat dan jika dicampur dengan bahan seperti hidrogen peroksida H2O2 membentuk asam perasetat, reaktif, mudah terbakar, dan meledak bahan pelarut organik, butil asetat, thinner, IPA bisa menghasilkan uap mudah terbakar amonia atau bahan basa kuat, reaksi cepat, dan menghasilkan gas panas. 2. Dituang ke dalam wadah tertutup saat reaksi kimia berlangsung. Reaksi menghasilkan gas seperti karbon dioksida atau uap panas. Jika wadah tertutup, tekanan meningkat. Akibatnya, wadah bisa pecah atau meledak. 3. Disimpan di tempat panas. Terkena api, cuka sintas menghasilkan uap asam asetat. Uap ini mudah terbakar jika terkena percikan api atau suhu tinggi. Kesimpulan, cuka sintas tidak meledak sendiri, tapi bisa menyebabkan ledakan jika salah pencampuran atau penanganan. Penyebab utama ledakan saat cuka sintas dikompan dalam wadah tertutup adalah reaksi kimia plus. Tekanan gas ketika cuka sintas yang mengandung asam asetat dicampur dengan bahan lain seperti ginsol, pelarut solvent, atau sisa bahan alkali, akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan panas uap asam gas seperti CO2 atau uap solvent. Kalau wadah tertutup, maka gas tidak bisa keluar. Tekanan di dalam naik cepat, akhirnya wadah meledak atau meletup. Contoh, bahan yang menyebabkan ledakan saat tertutup. Cuka sintas dicampur dengan potensi reaksi ginsol berbasis minyak, produksi uap panas dan solvent, thinner, pelarut uap mudah terbakar, plus tekanan sisa soda, kapur, alkali, reaksi asam basa, gas karbon dioksida, bahan finishing solvent. Kombinasi uap plus tekanan tinggi. Kenapa kompan harus terbuka? Wadah tertutup, jebakan tekanan uap dari reaksi tidak bisa keluar, bisa meledak, apalagi kalau wadah plastik atau botol yang ditutup rapat sangat berisiko. Solusi aman. 1. Selalu gunakan wadah terbuka atau ada ventilasi. 2. Jangan langsung campur cuka ke bahan solvent. Larutkan dulu dengan air 3. Campur perlahan, satu persatu, bukan sekaligus 4. Hindari pencampuran di tempat panas atau dekat listrik. Tips aman menggunakan cuka sintas. Jangan dicampur sembarangan dengan bahan lain. Selalu uji coba dalam jumlah kecil. Gunakan wadah terbuka ventilasi baik. Hindari kombinasi dengan H2O2, pelarut solvent, atau amonia. Lalu bahan apa yang dicampur dengan cuka sampai meledak? Kita analisa lebih dalam penyebabnya. Yuk, kita lanjut ya. 4. Dicampur dengan ginsol atau solvent oily base. Ginsol, jenis minyak finishing kulit, biasanya berbasis minyak dan solvent. Cuka sintas yang bersifat asam air base. Jika langsung dicampur dengan ginsol, bisa menyebabkan reaksi eksoterm, keluar panas. Uap solvent plus uap asam bisa menghasilkan ledakan kecil, terutama dalam ruang tertutup atau wadah plastik yang rapat. 5. Pemanasan atau gesekan saat mixing. Jika cuka dikompan dalam mesin berputar cepat, ada gesekan dan panas lokal. Uap asam asetat plus pelarut menuju mudah terbakar. Mesin bisa memicu ledakan kecil bila ada percikan api kecil atau arus listrik bocor 6. Dicampur ke larutan berbasis kapur, soda, atau bahan alkali lainnya. Di beberapa proses penyamakan atau pengencangan kulit masih ada sisa kapur, kalsium, hidroksida, soda, abu soda, api. Campuran ini dengan cuka akan menghasilkan reaksi cepat dan panas dan menghasilkan gas CO2, bisa mendesak keluar dari wadah ledakan. Cara aman saat menggunakan cuka sintas, langkah penjelasan. 1. Encerkan cuka sintas dengan air terlebih dulu sebelum mixing. 2. Campur bahan satu persatu secara perlahan, jangan sekaligus. 3. Gunakan wadah terbuka, hindari wadah tertutup. 4. Jauhkan dari sumber api atau listrik terbuka. Gunakan APD, masker, plus sarung tangan saat pencampuran. SOP aman pencampuran cuka sintas. 1. Siapkan alat dan area kerja. Gunakan wadah terbuka atau setidaknya ada lubang ventilasi. Pastikan area kerja berventilasi baik. Hindari dekat sumber api listrik terbuka. Siapkan alat pelindung diri, APD, masker, sarung tangan, kacamata. Urutan pencampuran kedua, encerkan cuka sintas terlebih dahulu dengan air bersih, perbandingan 1:3 atau sesuai kebutuhan. Tuangkan cuka ke air, jangan dibalik, jangan tuang air ke cuka pekat, mencegah reaksi mendadak. Aduk perlahan hingga tercampur rata.
3. Campur bahan lain secara bertahap. Setelah cuka encer siap, tambahkan bahan lain sedikit demi sedikit, misalnya bahan finishing, bahan pengikat, binder, pewarna. Aduk setiap tahap sampai homogen, baru lanjut ke bahan berikutnya. Jika pakai ginsol thinner, masukkan perlahan ke campuran asam, hindari menuang sekaligus. 4. Jangan pernah gunakan wadah tertutup. Biarkan wadah tetap terbuka selama pencampuran. Tutup wadah hanya setelah campuran sudah dingin dan stabil dan tidak ada gelembung gas yang aktif. 5. Jaga suhu dan hindari gesekan. Jangan campur di dekat mesin panas atau api. Jika pakai mixer, gunakan kecepatan rendah untuk menghindari gesekan yang bisa menimbulkan panas berlebih. 6. Simpan dengan aman. Simpan sisa cuka sintas di tempat sejuk dan berventilasi. Jauh dari sinar matahari langsung. Jangan campur sisa cuka dengan bahan lain tanpa prosedur yang sama. 7. Penanganan darurat. Jika terjadi letupan ledakan kecil, jauhkan diri, matikan sumber api listrik, gunakan apar, alat pemadam api ringan, jika ada api. Jika terkena kulit mata, segera bilas dengan air mengalir. Catatan penting, SOP ini khusus untuk penggunaan cuka sintas di proses finishing kulit, bukan untuk keperluan lain seperti makanan atau farmasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.